Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 500 gram gula aren. Ini akan saya rebus ya, teman-teman. Saya akan membuat yang segar-segar. Mau tahu caranya? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Kemudian di sini saya siapkan 400 ml air. Kemudian saya masukkan gula arennya. Ini akan saya rebus terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian saya tambahkan daun pandan yang sudah saya potong-potong supaya aromanya wangi. Dan saya aduk-aduk supaya gulanya larut. Dan dimasak sampai gulanya larut dan mengental ya, teman-teman, agak menyusut airnya. Jangan terlalu kental ya, teman-teman, sedang. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya akan merebus gulanya terlebih dahulu. Saya aduk-aduk pelan-pelan. Kemudian saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan supaya rasa manisnya seimbang. Kemudian saya aduk kembali supaya gulanya larut dan dimasak lagi sampai benar-benar gulanya matang. Airnya menyusut dan mengental ya, teman-teman, tapi jangan sampai terlalu mengental banget ya, teman-teman. Disesuaikan. Dan ini dia, teman-teman, airnya sudah mulai menyusut. Kemudian ini akan saya matikan api kompor dan saya sisihkan ya, teman-teman, sampai uap panasnya berkurang. Dan setelah uap panasnya berkurang, kemudian ini akan saya saring. Di sini saya siapkan baskom dan saringan supaya tidak ada kotoran di dalam gulanya. Ini saya saring dan kemudian saya sisihkan. Lanjut, saya akan merebus bubur mutiaranya ya, teman-teman. Di sini saya siapkan air 400 ml dan ini airnya sudah mendidih. Kemudian saya masukkan 50 gram mutiara yang warnanya putih aja. Kemudian diaduk-aduk pelan-pelan supaya tidak bergerak dan dimasak sampai matang dan warnanya bening ya, teman-teman. Dengan api kecil cenderung sedang supaya tidak gosong. Sesekali diaduk-aduk ya, teman-teman, supaya tidak lengket dan berkerak. Kemudian ini akan saya tutup pancinya dan dimasak dengan api kecil, dimasak sampai warnanya bening. Sambil menunggu bening, di panci lain saya siapkan 700 ml air. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus Nutrijel yang rasa kelapa. Kemudian saya aduk-aduk dan dimasak dengan api kecil. Terus diaduk-aduk supaya semuanya larut. Dan kemudian saya tambahkan gula pasir supaya tidak terlalu anyep ya, teman-teman. Saya tambahkan gula pasir. Satu sendok makan aja. Kemudian saya aduk kembali dan dimasak sampai
Nutrigelnya benar-benar matang ya teman-teman, supaya tidak mudah basi. Dan ini sudah kelihatan ya teman-teman, sudah semuanya larut dan benar-benar mendidih. Kemudian saya matikan api kompor. Dan siap saya tuang ke dalam cetakan ya teman-teman, seperti ini. Saya menggunakan Tupperware seperti ini. Kemudian saya tuang dan ditunggu sampai suhu ruang. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, supaya mengeras. Dan setelah mengeras, ini saya keluarkan dari dalam kulkas. Nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Tuh teman-teman. Kemudian ini siap kita parut teman-teman. Di sini saya siapkan wadah dan parutan keju yang agak besar. Saya potong jadi 2 terlebih dahulu. Kemudian saya parut seperti ini ya teman-teman, memanjang pelan-pelan. Diparut seperti ini ya teman-teman sampai selesai. Ini cocok banget dengan cuacanya ya teman-teman. Di sini saya membuat dawet atau cendol Nutrigel. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Dan ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Nih teman-teman, cantik banget. Ini sudah saya parut semuanya. Jika teman-teman ingin yang warnanya lebih putih, boleh dikasih santan ya teman-teman. Kemudian di panci lain saya masukkan 500 ml air mendidih. Kemudian saya masukkan 1 bungkus santan kara yang ukuran 200 ml. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya tambahkan daun pandan yang sudah saya potong-potong supaya aromanya wangi. Saya tambahkan sejumput garam supaya ada gurih-gurihnya. Kemudian saya aduk-aduk dan saya masak di atas api kompor dengan api kecil cenderung sedang supaya tidak gosong ya teman-teman dan tidak tumpah. Dimasak sampai benar-benar santannya matang ya teman-teman, tapi jangan sampai santannya pecah ya teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai benar-benar mendidih dengan sempurna. Nah seperti ini sudah mendidih ya teman-teman. Terus diaduk-aduk dan saya matikan api kompor dan terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Ditunggu sampai santannya dingin ya teman-teman, supaya nanti Nutrigelnya tidak hancur. Untuk mencampurkan semua bahan-bahan yang sudah saya buat tadi. Ini masih panas banget teman-teman. Dan setelah dingin, di sini saya siapkan baskom. Kemudian saya masukkan mutiara yang sudah saya rebus tadi. Nih teman-teman, kelihatannya warnanya bening ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan santan yang sudah saya rebus tadi semuanya. Kemudian saya tambahkan gula aren yang sudah saya rebus tadi. Secukupnya saja, disesuaikan untuk kemanisannya. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Aromanya wangi banget teman-teman, menggoda banget nih. Cocok banget dengan cuacanya yang lagi panas. Kemudian saya tambahkan es batu kristal yang saya sudah membuatnya.
Saya masukkan di dalam freezer secukupnya supaya tambah segar. Kemudian saya masukkan Nutrijel yang sudah saya parut tadi. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua tercampur merata. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jika teman-teman mau menambahkan cincau juga boleh. Ditambah dengan irisan nangka juga lebih mantap teman-teman. Saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, seger banget, manisnya pas. Kemudian siap kita hidangkan teman-teman. Di sini sudah saya siapkan di dalam mangkuk dan siap kita santap teman-teman, seger banget. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Cendol atau dawet Nutrijel gula aren. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.